Bismillah, Masya Allah, La yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, La yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, Masya Allah, La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kembali pengajian kita di subuh ini. Semoga Allah berikan keberkahan daripada pengajian ini. Semoga Allah mengangkatkan derajat kita di dunia dan akhirat nantinya, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan buka kembali di dalam kitabnya Sairus Salikin pada jilid yang pertama, halaman 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3 baris dari bawah. Adapun segala zikir yang dibaca kemudian daripada sembahyang subuh. Adapun zikir yang dibaca kemudian daripada sembahyang subuh itu, maka yaitu 10 kalimat dan sekurangnya itu diulang-ulang tiap-tiap satu kalimat itu 3 kali atau 7 kali, dan sebanyak-banyaknya itu 100 kali atau 70 kali. Dan yang pertengahannya itu diulangi tiap-tiap satu daripada 10 kalimat itu 10 kali. Ada amalan bagi orang-orang yang hendak betul-betul menjalani jalan akhirat. Maka dalam ibadah, seorang yang salik itu amalannya setelah daripada salat subuh, maka dia melakukan amalan zikir-zikir, yang zikir telah disebutkan oleh para ulama-ulama dalam kitab mereka. Ini bagi orang yang sudah cinta zikir, orang-orang yang taat ibadah, amalan-amalan yang levelnya sudah naik imannya, amalnya. Maka dia mengulangi daripada zikir ini, yaitu ada 10 kalimat. Ada 10 kalimat sesudah daripada salat fardu subuh itu. Dan ini, kalimat ini sekurang-kurangnya diulang-ulangnya. Tiap-tiap itu 1 kali, bisa 3 kali, tiap-tiap kalimat 7 kali, atau dia sebanyak-banyaknya, boleh dia itu 100 kali, 70 kali, dan di pertengahannya itu boleh juga diulanginya dari 10 kalimat itu. Apa saja 10 kalimat zikir-zikir yang dibacakan itu? Bagi mereka yang serius menjalani jalan akhirat, amalan-amalan akhirat, apa saja itu? Pertama, dia bacalah, boleh sekali, 3 kali, 7 kali, boleh. Sebanyaknya juga boleh. Bila lapang waktunya, bila ada waktunya. Kalau sendirian, tinggal dia menyesuaikan saja. Kalimat itu dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Boleh dibaca sekali, boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 7 kali, 10 kali, bahkan sebanyaknya sampai 100 kali. Silahkan, menurut kemampuan, sekuasanya saja. Artinya tiada Tuhan, hanya Allah yang Esa. Ia yang tiada sekutu baginya kerajaan, dan baginya segala puji itu.
baginya yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yaitu yang hidup yang tiada mati dengan kudratnya. Jadi sekalian kebajikan itu kuasa atas menjadikan tiap-tiap satu. Itu menjadikannya atas menjadikan tiap-tiap satu sesuatu maksudnya. Tiap ya. Dah, itu kalimat yang pertama. Kalimat zikir yang pertama dibacakan seseorang. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang mampu menjadikan segala sesuatu itu kebaikan dengan kekuasaan Allah. Kalimat yang kedua yang dibacakan seseorang itu apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimat kedua dalam amalan zikir. Tinggal Bapak nanti atur saja wiridnya, mau diasingkan, disisihkan buat zikir satu per lembar juga boleh. Mau sendiri juga boleh. Berjamaah juga boleh. Tapi kalau sudah umum, biasanya ini dilakukan di pesantren ini. Yang banyak waktunya untuk anak pesantren kan karena fokus dia ke situ. Artinya suci Allah dan segala puji tertentu bagi Allah, dan tiada Tuhan hanya Allah Ta'ala, dan Allah yang maha besar, dan tiada haul daripada menjauhkan maksiat, dan tiada kuat pada berbuat ibadat melainkan dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Itu artinya la haula wala quwata illa billah. Itu kalimat yang kedua dibacakan ketika sudah selesainya zikir itu tadi. Kalimat yang ketiga dibaca lagi. Apa dia? Subuhun quddusur rabbuna rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Diulang lagi 3 kali. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh. 3 kali, 7 kali, 10 kali, sebanyak-banyaknya, 100 kali boleh menurut kemampuan. Artinya maha suci Allah daripada segala kekurangan dan daripada segala mensekutui akan sifat uluhiyahnya. Uluhiyahnya, sifat ketuhanan, uluhiyah. Akan sifat uluhiyahnya Allah. Dan maha suci pula daripada segala barang yang tidak patut dengan ketuhanannya. Maha suci Allah tidak boleh diserupakan dengan daripada barang lain, sesuatu yang lain dengan ketuhanannya. Maha suci Allah akan demikian. Itu artinya, yaitu Tuhan segala malaikat dan ruh. Siapa yang itu maha sucinya? Dialah Tuhannya para malaikat dan para ruh-ruh semuanya di alam ini. Itu makna subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Kalimat yang keempat
yang dizikirkan, diwiridkan, dibacakan itu apa? Subhanallahil azimi wa bihamdih. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Boleh dibaca. Tinggal kita aja mengasingkan aja, nanti buat per lembar. Bila nanti teliti ingin beramal ya. Maha suci Allah yang maha besar dan memuji kamu akan Dia dengan pujiannya. Maha suci Allah yang maha besar dan memuji kamu akan Dia dengan pujiannya. Itu kalimat yang keempat, zikirnya. Zikir yang kelima, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata. Aku memohonkan ampun akan Allah yang tiada Tuhan melainkan Allah, yaitu yang hidup, yang berdiri, yang memerintahkan segala makhluk, dan aku memohonkan akan Dia taubat. Wa as'aluhu taubatah, menjadi taubatnya maf'ul, wa as'aluhu taubatah. Kalimat yang keenam yang dibacakan lagi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hai Tuhanku, tiada menegahkan bagi barang yang Engkau beri akan Dia, dan tiada yang memberi bagi barang yang Engkau tegakkan akan Dia, dan tiada memberi manfaat yang mempunyai kekayaan yang lain daripada kekayaan. Ini doa Allah. Tidak ada yang bisa dapat mencegah dan tidak ada yang dapat memberikan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang dapat memberikan kekayaan kecuali Engkaulah yang memberikan kekayaan itu. Ini doanya yang dibaca bagian kalimat yang keenam. Kalimat yang ketujuh dibacakan lagi. La ilaha illahul malikul haqqul mubin. La ilaha illahul malikul haqqul mubin. La ilaha illahul malikul haqqul mubin. 3 kali boleh, 7 kali boleh, 10 kali boleh, sekurang-kurangnya. Sebanyak-banyaknya 70, 100, setelahnya. Orang yang luang waktunya bacakan 100 kali. Yang kedelapan, ya artinya tiada Tuhan, hanya Allah, yaitu puji yang sebenar-benarnya, yang nyata. Itu artinya. Kalimat yang kedelapan,
Kalimat yang ke-8. Apa yang dibaca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Kalimat yang ke-8. Dengan nama Allah yang tiada dapat mudarat, dengan nama Allah yang tidak dapat membahayakan, serta namanya oleh sesuatu yang di dalam bumi. Tidak ada yang dapat bisa memudaratkan, membahayakan seseorang itu dengan namanya Allah. Dan tidak memberi mudarat sesuatu yang di dalam langit. Dengan lafaz nama Allah, di langit pun tidak dapat bisa membahayakan apa yang ada di dalam langit. Dan yaitu mendengar dan yang mengetahui. Ini amalan wirid-wirid juga ini. Wirid nakutkan apa saja, ya, kejahatan, doa ketika dizolimin juga ini dibacakan. Yang ke-9, wirid yang dibacakan, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bila ada waktu, ulangkan lagi. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Itu dibaca. Yang artinya, hai Tuanku, beri rahmat olehmu atas Nabi Muhammad, hambamu dan nabimu dan pesuruhmu, yaitu Nabi yang mulia, dan atas segala keluarganya pula berikan rahmat ya Allah, dan segala sahabatnya, dan sejahtera olehmu akan dia. Sahabat-sahabat, keluarga-keluarga Nabi diberikan salawat, salam atas kepada mereka itu pula. Kita bacakan dan doakan. Itu kalimat yang ke-9. Kalimat yang terakhir yang dibacakan. Kalau dibacakan, kalau kita bacakan ini, boleh juga nih. Tapi sekali-sekali tanggupnya. Kalau kita bacakan 10 kali, selesainya jam 6. Akhirnya pengajian kita wallahu alam. Wallahu alam bissawab. Kalau kita zikirkan ini subuh seperti ini kan kalimatnya, amalannya 3 kali. Habis waktu. Dah. Yang terakhir apa yang dibacakan? A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Boleh sekali. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Itu dibaca yang kalimat yang terakhir. Dan ini juga dibacakan sebelum kita bertakbir dalam salat. Sunat juga baca ini. Ya. Boleh dibaca surat An-Nas sebelum takbir, boleh dibaca daripada yaitu doa yang ini. Boleh dibaca. Boleh yang dibaca yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Boleh dibaca sebelum salat, sebelum takbir kita, sebelum baca usollinya itu. Sunat baca. Dibaca ini. Kalimat yang terakhir dibaca juga dan dibawakan di dalam zikir yang terakhir. Ada 10 kalimat. Artinya apa nih? Aku meminta peliharakan dengan Allah yang mendengar, yang mengetahui daripada syaitan yang kena rajam. Hai Tuhanku, bahwasannya aku meminta peliharakan dengan Dikau daripada was-was syaitan, dan aku meminta pelihara akan dengan Dikau, hai Tuhanku, daripada bahwa ia hadir akan daku. Kalau dia hadir, ya Allah, lindungin aku ya Allah. Hadir syaitan itu saat kita salat, lindungi ya Allah. Dong dia ini. Bermula zikir yang 10 kalimat ini semuanya disebutkan pula di mana? Oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Kitabnya mana? Di dalam Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu kitab beliau. Kitab beliau itu kitab yang ringkas amalan. Kitab Bidayatul Hidayah ada kan? Itu terjemahannya itu ada. Jadi ada rujukan. Di Sirr Salikin ada, di Bidayatul Hidayah ada, terjemahannya ada, kitab Arabnya ada. Kitab Arabnya itu di samping Minhajul Thalib, Minhajul Abidin, di sampingnya, pinggirnya. Kitab Melayunya ada, Bidayatul Hidayah. Terjemah bahasa Indonesia ada, tinggal kita tidak meneliti, berarti ada referensinya. Melainkan kalimat yang akhir, ya kecuali yang terakhir ini, itu tidak dalam Bidayatul Hidayah. Maka yang itu tidak disebutkan di dalam Bidayatul Hidayah. Tidak disebutkan kalimat yang terakhir ini di dalam Bidayatul Hidayah, tidak disebutkan. Ya. Tetapi digantikan yang 10 itu, bukan yang 10 ini di dalam ini. Dalam yang kitab Bidayatul Hidayah digantikan kalimat yang ini dalam kurung. Mana dia? La ilaha illallahul wahidul qahar. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. وما بينهما عزيز الغفار لا إله إلا الله واحد القهار
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Itu kalimat yang terakhir ini ada di dalam Bidayatul Hidayah. Yang ini diganti yang ke-10 itu tadi. Apabila diulang-ulangnya, misal kalimat yang 10 ini, apabila diulang-ulangnya akan segala zikir itu tiap-tiap satu zikir 10 kali misalnya. Satu zikir 10 kali. Maka hasillah 100 kali. Kalau dia bacakan itu 10 kali, sama seperti dia baca 100 kali. Dia baca Subhanallahil azim, Subhanallahil azim wa bihamdi 10 kali, maka hasillah 100 kali. Maka yaitu terlebih baik daripada mengulang zikir kalimat yang 100 yang satu kalimat yang 100 kali. Maka yaitu terlebih baik daripada mengulangi zikir kalimat yang 100 kali. Mengapa? Karena tiap-tiap satu kalimat itu masing-masing rahasianya memberi bekas di dalam hati. Zikir-zikir yang kita bacakan itu, ya biasa kita bacakan ba'da maghrib itu, karena dia ada rahasia. Setidaknya 10 kali lah itu dibaca. Kalau dibandingkan disebut tadi, bahwasannya 10 kali itu lebih baik daripada 100 kali. Padahal angkanya lebih banyak 100. Kok bisa 10 yang lebih baik bacaannya? Karena dia mempunyai bekasan hati. Wirid apapun kalau dapat 10 kali, itu lebih baik. Ini faedahnya bagi mereka. Terus kenapa tidak 100 kali dibacakannya? Lagi tidak menjemukan, kan membosankan. Nanti menjemukan dan menyakitkan. Menjemukan dan menyakitkan. Coba aja Pak. Kalau Bapak misal berzikir, saya yakin zikir yang ada yang kita baca itu berulang-ulang, paling yang dibaca 5, 10 atau 15, atau bisa jadi yang rutin paling 5 lah. Astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada yang baca, yang lainnya diam semua. Awalnya pasti bilang, ya Allahu ya Khaliq, ya Allahu ya Qadim, ya Allahu ya Qadim. Paling 5 kita baca. Yang lainnya kita diam. Kenapa? Jenuh. Kenapa? Jemu. Ya kan? Makanya di sini kitabnya mengatakan lebih baik 10 pasti istiqomah. Pasti dia dibaca. Makanya setiap wirid itu lebih baik. Bila dia baca 10 dia baca, hasillah nilainya 100. Cobalah kalau kita bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Yang dibaca pasti 10 atau 15 kali. Yang lainnya lemas, tertidur, kadang terkapar. Nggak sanggup. Coba wiridkan di rumah, Pak. Coba diwiridkan di rumah. Kadang-kadang 10 kali udah nguap-nguap. Menyakitkan kata kitabnya. Menyakitkan apa? Sakit ngantuk maksudnya. Bisa jadi dia sakit ngantuk, sakit nguap. Makanya untuk orang awam lah yang belum tumbuh cinta zikirnya, paling tiga kali lah. Itu udah pas lah tuh 3 kali. Apalagi kalau 3 kali ini aja udah lama kan. Nanti kerja lagi, itu ini lagi. Bagi orang-orang awam lah yang sibuk, masih ada kesibukan, paling 3 lah. Paling tidak, ya udah itu aja enggak apa-apa.
Sekurang-kurangnya 3 kali. Tapi bila dia ingin lebih menyamai 100, maka buatnya 10. Kenapa? Ada rahasia di tiap ulang-ulang daripada zikir itu. Ya, bagi orang yang cinta zikir, ya maka dia pasti diulang-ulangnya terus. Ya. Lihat aja kalau misalnya seseorang yang dalam keadaan takut itu, takut di perjalanan sendirian, takut karena ini, pasti zikirnya itu diulang-ulangi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam keadaan takutnya itu diulang-ulangnya. Mau ke kamar mandi kalau sendirian pasti ulangnya zikir. Kenapa? Ada rahasia kekuatan batinnya diberikan. Apalagi kalau 1000 kali. Nah, ternyata di dalam itu mengapa kita zikir kita ulang-ulang, yang biasa kita lakukan, ada rahasia untuk dalam hati kita. Setidaknya 10 kali. Bila mampu, bila tidak mampu, ya enggak apa-apa, 3 kali saja. Enggak mampu juga sekali. Ya, itu bacaan zikir. Ini bagi orang yang sudah level imannya udah naik. Kalau orang yang belum naik, 3 kali udah berat ini. 3 kali udah berat. Kenapa? Karena mereka terkejut. Oh, banyak kali. Padahal itu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk imam ini, aduh zikir di sini lama kali katanya. Panjang katanya. Bahkan kalau dapat dia tengah kita zikir, Allahumma antas salam. Yang tidak ada hatinya zikir, dia tidak. Allahumma langsung jalan. Langsung jalan pulang dia. Kita berzikir, dia langsung pulang. Kenapa? Karena belum ada cinta dia berzikir. Kalau dia sudah zikir, pasti tetap dia setelah sholat. Dia enggak kemana-mana, selesaikan dulu wiridnya. Ada yang harus dia sampaikan kepada Allah. Atas kesalahan, keteledoran, kealpaannya, kelupaannya di dalam ibadah. Kelalaiannya dalam ibadah. Tubuhku di sini ya Allah, tapi hatiku melayang-layang saat beribadah kepadamu. Ampunkan ya Allah. Maka dia ada yang mau sampaikannya. Maka itu zikirnya berulang-ulang. Itu rupanya rahasianya. Dah. Maka yaitu terkadang jadi ia menjemukan. Kalau dia banyak 100 kali bisa jadi jemu. Bosan. Dan menyakitkan yang mengamalkan akan dia. Coba Pak, kalau Bapak kita buat nih ya, zikir. Kita buat dulu. Berulang-ulang. Padahal hati masih baru meranjak. Duduk aja ngaji dah syukur kali lah. Gitu. Kita buat zikir. Itu paling datang sekali itu aja. Besok coba kita undang lagi, enggak datang. Kenapa? Karena udah mulai jenuh. Lebih baik sedikit 3 kali, 10 kali lah paling minimal. Maka itu akan masuk rahasia itu zikir. Dia membekas zikir itu di dalam hati itu tadi. Baik, itulah dia amalan-amalan yang dilakukan bagi kita, bagi orang yang betul-betul menjalani jalan akhirat. Bila ada waktunya, bila ada luangnya waktunya, silahkan ini berzikir. Ini fadail amal kok. Ini kelebihan sendiri. Bila dalam satu masjid melakukan ini juga boleh, enggak apa-apa. Dia lakukan karena memang amalan yang dilakukan oleh para ulama-ulama sufi ba'da subuh ini. Kurang-kurangnya 3 kali. Kalau dilakukan 10 kali, nanti khusus yang ngaji aja. Yang tidak ngaji enggak tahu apalah doa ini, baru pernah mendengar pula. Ini baik juga ini bacakan. Semua wirid, kalimat wirid ada di dalam ini. Dah, ya. Bila ingin nak mengamalkan, kita amalkan nanti. Kalau tidak, sendiri-sendiri aja lah, nafsi-nafsi, untuk supaya tidak hilang ilmunya. Baik, itu aja. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali setelah 10 kalimat ini diwiridkan. Apa amalan berikutnya? Ada tidak amalan berikutnya? Ada, InsyaAllah kita akan lanjutkan, yaitu setelah amalan yang 10 ini. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وانت راض عنا واختم بصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم عن جميع الأنبياء والمرسلين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.